Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Putri Regita Pramesti dari kelas 12 7 TKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah. Hari kiamat yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mumtahanah. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Hari kiamat menurut Al-Quran, yang pertama ada kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran. Yang kedua ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surat Al-Takwir. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu. Jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. Yang pertama, menurut teori fisika. Sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 dikali 1010 km. Jumlahnya 622.160 km. Sementara garis tengah matahari 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami. Akhirnya hancurlah bumi. Menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar, cause catastrophe. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya, perputaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadinya. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah
hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Yang kedua, yaumul hasy, alam mahsyar, adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, atau alam barzah. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, yaumul hisab dan yaumul mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizalimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. Yang keempat ada asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Yang kelima ada yaumul fasl dan zaza, adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Berikut tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. Yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat dan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati, karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal salih, karena waktu tidak pernah terulang kembali. Yang ketiga, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Menurut hadis riwayat Ibnu Umar, pintu surga ada 8, yaitu yang pertama, untuk para nabi dan rasul. Yang kedua, untuk orang yang mendirikan sholat dengan benar dan menyempurnakan wudunya. Yang ketiga, untuk orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, untuk orang yang menganjurkan kebaikan. Yang kelima, untuk orang yang dapat menahan hawa nafsu dan syahwat. Yang keenam, untuk orang yang berumroh dan haji. Yang ketujuh, untuk orang yang ahli jihad. Kedelapan, untuk orang yang bertakwa. Macam-macam neraka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, neraka jahanam. Calon penghuninya adalah orang kafir, munafik, durhaka yang mengikuti ajakan setan.
berdosa, dan enggan membayar zakat. Yang kedua, neraka Jahim. Calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pendurhaka, dan orang yang menentang ayat-ayat Allah. Yang ketiga, neraka Hawiyah. Calon penghuninya adalah orang yang dosanya banyak daripada kebaikannya. Yang keempat, neraka Wail. Calon penghuninya adalah orang yang apabila menimbang dari orang lain, minta dilebihkan, dan apabila menimbang untuk orang lain, dikeuangkan. Yang kelima, neraka Syair. Calon penghuninya adalah orang yang memakan harta anak yatim, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir, terpedaya setan, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, neraka Lada. Calon penghuninya adalah orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penimbun kekayaan. Yang ketujuh, neraka Sakor. Calon penghuninya adalah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, berbuat batil, dan tidak percaya hari akhir. Yang kedelapan, neraka Hutamah. Calon penghuninya adalah orang yang suka mengumpat, mencela, dan berprasangka buruk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.